Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mulai belajar ya. Dan sebelum belajar seperti biasa kita baca doa bareng-bareng dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar tentang puasa. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata puasa, karena setiap bulan Ramadan kita sebagai umat muslim pasti melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih pengertian puasa, macam-macam puasa itu apa saja, syarat wajib dan syarat sah puasa itu apa aja. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Lalu, bagaimana ya pengertian puasa? Nah, puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, Ibu ulangi, menurut bahasa puasa artinya menahan, menurut istilah puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, mengapa dinamakan menahan? Karena memang ketika puasa kita menahan diri kita, menahan nafsu kita untuk makan, untuk minum, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Biasanya kalau nggak puasa, ketika ada makanan enak, wah enak, aku mau makan aku ambil Nah, kalau puasa kan kita nggak bisa seperti itu, kita harus menahan nafsu kita, gitu. Jadi, puasa ini dinamakan menahan karena seperti itu, karena memang kita harus menahan nafsu kita. Macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa di sini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada puasa wajib, lalu ada puasa sunnah, ada puasa haram, dan ada puasa makruh. Sekarang kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama ada puasa wajib. Nah, puasa wajib itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Puasa wajib ada 3 macam nih teman-teman. Yang pertama ada puasa Ramadan, lalu ada puasa kafarat, dan ada puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ketika bulan Ramadan. Ini pasti teman-teman udah tahu semua ya. Yang kedua ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu adalah puasa yang untuk penghapusan dosa karena melakukan perbuatan yang dilarang pada bulan Ramadan. Nah, yang ketiga ada puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan ketika seseorang berjanji akan berpuasa jika maksud dan keinginannya itu tercapai. Misalkan, ibu ada keinginan kalau ibu lulus kuliah, ibu akan puasa 3 hari misalkan. Nah, lalu 1 bulan kemudian ibu lulus nih kuliahnya, dan itu ibu harus melaksanakan puasa 3 hari karena ibu udah berjanji sebelumnya. Seperti itu namanya puasa nazar. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan bagi setiap umat Islam. Jika dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Tapi jika kita tidak melakukannya, tidak akan mendapat dosa. Contoh puasa sunnah itu ada puasa setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Misalkan hari Senin kamu puasa, hari Selasanya enggak, hari Rabunya puasa lagi, hari Kamisnya enggak, jadi selang-seling. Nah, ada juga puasa Arafah, ada juga puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan Hijriyah, biasanya di tanggal 13, 14, dan 15. Yang ketiga ada puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang dilarang untuk dilakukan oleh umat Islam. Contohnya, puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Idul Fitri dan ketika Idul Adha itu kamu nggak boleh puasa. Ya, kalau kamu puasa itu hukumnya haram.
Nah, yang kedua ada hari tasyrik. Puasa ketika hari tasyrik itu juga dilarang, hukumnya haram. Ya, hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Nah, yang terakhir ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh umat Islam karena tidak pernah dikerjakan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya puasa khusus di hari Jumat dan di hari Sabtu. Puasa khusus ya, beda kalau misalnya kamu lagi di bulan Ramadan, kita puasa di hari Jumat, di hari Sabtu itu nggak apa-apa ya, karena puasa Ramadan. Tapi kalau kamu mau khusus nih, aku mau puasa hari Jumat, aku mau puasa hari Sabtu, itu nggak boleh, sebaiknya tidak dilakukan. Syarat wajib puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Ya, kalau bukan agama Islam itu nggak wajib puasa, nggak boleh puasa. Yang kedua balik. Balik itu ketika laki-laki kira-kira umurnya 15 tahun dan perempuan ketika sudah haid, itu berarti sudah balik, sudah wajib untuk berpuasa. Kalau kalian masih anak-anak, itu tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalian itu sudah harus belajar untuk puasa biar nanti ketika kalian sudah balik itu tidak kaget. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat itu artinya tidak gila dan tidak dalam keadaan mabuk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kalau perempuan lagi haid, berarti itu tidak boleh puasa. Nifas itu biasanya untuk perempuan yang setelah melahirkan. Lalu ada juga yang kelima, mampu dan kuat berpuasa. Ya, kalau nenek-nenek atau orang yang sedang sakit atau ibu hamil yang tidak kuat, yang tidak mampu berpuasa, itu tidak apa-apa, tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Dan yang terakhir mukim. Mukim itu artinya berada di tempat tinggal sendiri dan orang itu tidak sedang dalam perjalanan. Syarat sah puasa. Yang pertama ada Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kalau nggak boleh puasa kayak tadi, puasa haram dan puasa makruh, misalnya saat Idul Fitri, Idul Adha, pada hari tasyrik itu tidak boleh, ya tidak sah puasanya. Dan yang terakhir, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Alhamdulillah, pelajaran fikih kita hari ini sudah selesai. Insya Allah dilanjut lagi ke video yang kedua masih tentang puasa. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.